Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Yang sedang sakit diberikan jalan yang lebih mudah untuk menuju kesembuhan. Oke, kali ini jumpa lagi dengan Alisa untuk mengadakan pikat reading. Sebelumnya Alisa sampaikan di sini ya. Tidak semua yang menonton video Alisa akan resonate ya. Dan di sini apapun yang Alisa sampaikan tolong disikapi dengan bijak. Jika ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang tepat dalam penyampaian nanti mohon dimaafkan. Kali ini Alisa sudah menyediakan kartunya lebih dulu untuk mempersingkat waktu. Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3. Oke, Alisa memakai simbol karena ada juga yang bilang please dibuat permudah kartunya gitu ya. Mungkin maksud dia di sini dikasih simbol seperti itu biar mudah. Oke. PL1, PL2, PL3. Sebelum memilih kartu silahkan berdoa dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta ya. Selepas usaha dan doa yang sudah kita lakukan. Oke. Dan tema kartu kita kali ini ya sedikit unik ya. Aku pilih kamu atau dia. Ya mungkin kalian ada yang mempunyai, bisa dibilang secara kasar, gebetan ya. Ada 2 atau 3, tapi hati pasti satu ya kan. Kadang ada yang bingung memilih antara kamu atau dia. Triparty ya. Triparty tidak hanya ini aja ya. Kadang yang sebelum menikah juga ada punya pacar 2. Bahkan mungkin kalau yang dekat bisa lebih dari itu. Oke. Apapun itu ya, posisi kalian, entah orang ketiga, entah kalian istri sah atau pasangan sah di sini ya. Oke, kita sama-sama mengadakan pikat reading. Boleh diikuti dari nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, atau pilih salah satu dari file ini ya. Pakai intuisi kalian untuk memilih. Oke, Alisa kasih waktu sebelum Alisa mengadakan pikat reading ini. Oke, Alisa akan mulai ya. Di kartu nomor 2. Ini kan ada 2 kartu ya. Di 3 kartu ini tumpukannya ada 2. Yang di atas dikhususkan untuk siapa, yang di bawah dikhususkan untuk siapa. Ya, kan 2 ya. Agak ribet. Aku, dia atau kamu. Mungkin yang di file 1 si A yang paling atas, si B yang tumpukan kartu di bawah. Oke, kan 2. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Kita langsung aja. Ini untuk yang memilih file nomor 2 ada kartu I miss you. Di file 3 ada mawar ya tadi. Di file 1 ada jantung putih. Oke, Alisa tata dulu biar tidak tertukar kartunya. Dan memang sudah Alisa shuffle dulu biar mempersingkat waktu. Oke. Hai. Untuk kartu yang nomor 1, yang memilih nomor 1 ya. Aku pilih kamu atau dia. Siapakah di tumpukan nomor paling atas, siapa tumpukan kartu paling bawah. Kita lihat yuk. Alisa akan memakai kartu. Alisa buka ya untuk tumpukan yang nomor 1 yang paling atas. Sesuai dengan tema ya. Orang yang paling atas yang kalian fokuskan di kartu paling atas. Yang Alisa lihat ya, dia punya karakter ya. Orangnya yang Alisa lihat kepada kalian secara sikap ya, bukan dia seseorang yang berlebihan, tetapi memang dia di sini karakternya ya, karakternya yang dia tunjukkan kepada kalian
adalah orang yang memang protektif ya, protektif, tegas. Mungkin bisa dibilang dia lebih ini ya, lebih dominan kepada kalian di sini yang Alisa lihat. Dan di sini kalian dengan orang ini ya merasa mungkin dia kalau dia meminta sesuatu kepada kalian ya, dia memberikan statement kepada kalian gitu, kalian bisa pahami gitu ya, kalian bisa paham yang mungkin sebelumnya kalian itu pernah diarahkan oleh seseorang atau dibimbing oleh seseorang, tapi beda karakternya dengan orang ini ya. Ketika orang ini datang dalam kehidupan kalian, dia punya otoritas ya, lebih mendominasi di hubungan kalian ini ya. Mungkin dia sedikit orangnya kalau punya rasa cemburu, kadang dia bisa mengungkapkan, kadang tidak ya. Jadi sulit untuk kalian dia ini apa sih maunya gitu. Ketika dia tidak mengungkapkan apa yang dia mau, kalian tuh bingung sendiri dengan perubahan sikap yang ada pada diri orang ini ya. Dan di sini membuat kalian itu berusaha ya mencari tahu apa kesalahan kalian pada dia, berusaha bertanya sama dia. Cuman dia di sini memang orangnya tidak begitu banyak bicara, punya sikap yang tegas gitu. Dan dia di sini memang lebih mendominasi. Ya, ketika dia memberikan suatu arahan, jika kalian itu tidak mau mengikuti atau sedikit tidaknya mendengarkan saran dia, di sini dia kayak merasa bete atau kesel lah sama kalian seperti itu. Oke. Ini untuk yang memilih file nomor 1, untuk orang yang ada di tumpukan file paling atas ya. Oke, kan sedikit ribet ada 2 kartu ya kan. Alisa bikin readingannya pilih ke atau dia gitu, pilih kamu atau dia gitu. Oke, sekarang kita lihat yuk apa yang gini ya, pilih dia atau kamu gitu ya. Oke, Alisa masih menshuffle kartunya. Berat energi dia yang di file 1 ya. Ketika ada masalah ya dengan kalian, ini orang buat kalian bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya nggak bisa ngapa-ngapain di sini, gini salah gitu salah ya. Apa sih mau dia sebenarnya ya. Dan itu yang bikin kalian tuh sakit banget gitu, sakit banget ke diri kalian ya. Kenapa setiap kalian menunggu dia, menunggu keputusan ya, atau menunggu jawaban dari dia gitu, selalu tidak ada ini ya kepastiannya. Dia tidak mau memberikan statement atau apa, dia lebih baik diam jika ada masalah. Oke. Dan di sini sikap dia pada kalian ya, dan serta alasan yang seringkali kalian dengar dari dia. Dia sibuk lah ya, dia sibuk mengejar apa keinginan dia saat ini, fokus dengan finansial dia ya. Itu salah satu sebenarnya cara dia untuk bisa dibilang ya menghindari ya. Cuman itu jalan yang dia punya gitu ya, untuk menghindari pertanyaan kalian, untuk menghindari segala protes yang kalian sampaikan ke dia gitu ya, yang kalian ekspresikan ke dia, entah itu rasa kecewa, entah itu rasa memang kalian memendam suatu perasaan, mungkin kecemburuan gitu. Dia lebih menghadapi kalian di sini lebih tenang gitu, lebih tenang dengan jawaban kalau dia itu sibuk, sesimpel itu gitu ya. Itu cuman
adalah salah satu cara di mana memang dia tidak punya cara lain untuk mengungkapkan apa yang ada di hati dia gitu. Jadi caranya ya begini gitu, dia cuman memberikan klarifikasi, tidak melebihi porsinya gitu ya. Semau dia aja gitu loh, gue maunya begini ya segini gitu, nggak semua yang harus gue alami harus kukatakan sama lo gitu. Oke. Dan di sini sebenarnya kalian ya sudah penuh pertimbangan di sini, harus ku akhiri atau memang aku lanjutkan gitu ya. Kalau ingin mengakhiri tapi kalian tuh masih sayang, yang Alisa lihat ya, kalian tuh masih sayang gitu loh, kalian tuh masih punya rasa kepedulian nih sama orang, walaupun dalam hati kecil kalian kadang ada rasa sakit. It's okay, mending aku tinggalkan ini orang, atau kalian sengaja nih mencari orang yang bisa diajak curhat, entah itu teman dekat gitu, entah itu lawan jenis ya, yang bisa membuat hati kalian adem ya. Nih kalau dia ini begini gimana nih gitu, kalian tuh sering seperti itu, entah itu kepada orang-orang terdekat kalian, intinya ya sering sekali membicarakan dia ini karena memang begitu kalian sama dia ini gitu ya, mungkin di awalnya tuh kalian tuh manis gitu ya, hubungan kalian itu baik, langgeng, dan baik-baik aja gitu ya. Cuman semakin kesini kok terasa kalian tuh lebih banyak sakitnya ya. Kalian sebenarnya mungkin juga sudah tahu ya kalau ini memang orang punya energi yang toksik gitu, maksudnya kalau energi yang seperti ini sedikit tidaknya itu akan mengganggu ya, mengganggu kehidupan kalian, bukan sedikit tidaknya ya, itu pasti sangat berpengaruh sekali gitu. Cuman kalian di sini masih bingung antara perasaan sayang dan harus mengakhiri, itu jadi dilema untuk kalian. Oke. Alisa lihat lagi kalau memang perasaan dia seperti apa kepada kalian. Sekarang Alisa lihat ya. Oke, perasaan dia pada kalian, apakah memang dia pantas dipertahankan atau tidak. Oke, tapi Alisa ingatkan ya, ini hanyalah readingan, dan ini adalah fun reading, energi banyak umum, energi orang banyak ya, maaf, umum maksudnya Alisa. Agak belepotan nih pagi ini. Dia ini sebenarnya pasif banget ya, pasif banget terhadap kalian. Entah itu sikapnya yang memang ya karena dia nggak ada jalan ini ya, jalan lain gitu ya. Dia sebenarnya sama dengan kalian di sini ya. Mungkin kalau kalian ingin mengakhiri, dia juga ada perasaan seperti itu, cuman dia masih dilema gitu. Dia masih terkurung dalam energi kalian gitu, masih ketarik dengan energi kalian. Karena kalian di sini juga banyak sakitnya sih. Entah ini hubungan karmik atau apa ya. Nah, di sini ya seperti tidak ada satu kepuasan ya. Apakah dia mungkin ini ya, ingin melepaskan ya, seperti tidak ada, pernah ada ini ya. Mungkin bisa dibilang ini orang ya yang kalian fokuskan di tumpukan paling atas, sudah LDR, mungkin triparty juga ya. Dia mungkin berada di dalam hubungan ya dengan orang lain ya. Kalau masalah perasaan, dia di sini yang Alisa lihat untuk saat ini perasaannya memang sedikit jauh dengan kalian ya. Oke, maaf, perasaannya sedikit jauh dengan kalian, tidak sama seperti saat kalian bertemu ya. Tapi dia di sini tetap menjaga komunikasi, ingin selalu terhubung ya. Makanya kan Alisa bilang dia itu masih ada dalam dilema antara ingin mengakhiri atau melanjutkan. Cuman jalan satu-satunya yang dia pilih di sini ya, dia lebih banyak diam ya daripada membuat konflik ya dengan kalian. Lebih banyak dia diam karena dia masih belum bisa memberikan suatu keputusan apakah ya hubungan ini dilanjutkan atau memang diakhiri. Dia masih belum sanggup ya, karena energinya masih ada sama kalian, kaliannya juga seperti itu ya, nyambung dengan dia, ada dalam dilema.
Oke, sekarang Alisa lihat ya, ini kartu yang kalian pilih tadi ya, kasih kesempatan ya untuk hubungan kalian ini. Apakah ini sudah kalian ini sudah menikah atau belum menikah ya. Kalau memang masih bisa ini kan ya, dikasih kesempatan, monggo seperti itu. Ini hanya kalian yang tahu, ikuti intuisi kalian ya, dan dengan pakai juga hati nurani kalian untuk memutuskan sesuatu ya. Kartunya berikan kesempatan untuk hubungan ini ya. Kalian juga di sini masih dalam dilema ya, mempercayai ya. Di sini situasi ini kalian harus punya rasa kepercayaan diri ya. Kalau memang kalian ingin melanjutkan hubungan ini, monggo dilanjutkan. Kalau memang kalian ingin mengakhiri, tentu saja sudah dengan pemikiran yang matang ya, biar ke belakangnya itu enggak nyesel. Apalagi seandainya ini adalah hubungan pernikahan ya. Alisa tekankan apalagi ini hubungan pernikahan, karena pernikahan itu adalah bukan suatu mainan ya. Kalau tidak suka, kalau tidak cocok sedikit, kita bubar saja, tidak begitu ya. Karena yang namanya hubungan yang belum resmi aja ada aja masalah, apalagi yang sudah resmi, yang sudah tahu jelek dan buruknya ya, sudah tinggal serumah, sudah tahu luar dalam. Oke. So sekarang Alisa ke file yang ini ya, maaf, ketumpukan yang paling bawah. Tadi kan paling atas, di sini sudah Alisa jabarkan. Mungkin memang sedikit ribet nih piskatnya kali ini, tapi Alisa memang membuat readingan seperti ini karena mungkin di antara kalian ada ya yang mempunyai seseorang itu 2 orang atau 3 bahkan. Oke. Untuk yang tumpukan paling atas untuk siapa? Yang nomor 2 untuk siapa? Yang paling bawah maksudnya. Oke. Sekarang masih di pile nomor 1, cuman ditumpukan kartu paling bawah ya. Tadi itu dengan si A, entah ini sekarang dengan si B. Ribet banget kalau punya 2 ya. Hai, ini ya kartu kalian yang pile nomor 1, tapi tumpukan kartu paling bawah tadi atas. Oke. Di sini kalian dan dia di sini sebenarnya ingin bergerak maju ke arah kalian ya. Intinya pingin hubungan ini selalu berjalan dengan seimbang. Dia ini orang yang bisa memegang janji ya. Dia juga orang yang tahu bagaimana cara menghargai suatu komitmen ya. Kan kadang ada orang yang cuma bisa berkomitmen tapi tidak bisa menghargai, kan ada yang seperti itu. Oke. Di sini Alisa tegaskan dia adalah orang yang bisa dipercaya dan memegang komitmen di sini. Dia tahu kemana dia harus melangkah dan kapan dia harus bertindak, seperti itu. Oke, kita lihat ya bagaimana sesuai dengan tema. Pilih kamu atau dia, entah kamunya yang di bawah, dianya yang di atas, begitu ya kartunya. Ini orang banyak sekali mungkin punya impian dengan kalian. Entah dia ini berpikiran ingin membawa kalian ke pernikahan, kebahagiaan, tentang suatu cita-cita yang mungkin sudah dia planning dengan kalian ya. Hubungan ini berjalan dengan baik, happy fun ya. Ada dimana hubungan ini saling memberi satu dengan yang lain, masih balance yang Alisa lihat ya. Sedikit kecemburuan mewarnai ya, karena di sini mungkin entah kalian atau dia ya, di sini banyak disukai orang, banyak yang melirik ya. Itu
Itu yang Alisa lihat. Oke. Jadi jangan banyak makan hatinya ya. Tentang perasaan yang terdalam, perasaan terdalam ya, ada di kaliannya, perasaan dia. Kalian pegang perasaan terdalam dia, luar dalam ya. Kadang hubungan ini membuat lelah, mungkin karena ada sedikit ego ya, dan berharap hubungan ini bisa seimbang ya, dan ada suatu hadiah yang indah dari semesta, dari Yang Maha Pencipta untuk hubungan ini ke depannya. Ya, semoga mendapatkan jalan yang terbaik, itu harapan dari hubungan ini. Oke, sekarang Alisa lihat lagi. Kadang sikap ada yang mungkin sedikit keras, entah kalian atau dia, ya, yang sedikit keras kepala di sini. Ya, begitu banyak mungkin ego, ya, ego yang bermain di dalamnya, di dalam hubungan ini, ya. Itu yang mungkin membuat kalian itu kadang sedikit ada on off-nya ya, tapi seberapa besar masalah yang timbul kalian bisa selesaikan dengan baik di sini ya. Oke, kalian bisa. Nah, karena dia dalam hubungan ini ada saling memberi ya, dan di sini memang ujian kalian atau cobaan kalian dalam hubungan ini adalah bisa dibilang dari kiri dari kanan ya, mungkin lawan jenis ya, entah itu yang menawarkan suatu hubungan yang lebih manis, mungkin ya kepribadian yang lebih baik, tapi kita kan melihat di sini kepribadian seseorang itu pasti ada plus ada minusnya juga ya, ada yang lebih menonjol, ada juga yang kekurangan seperti itu ya. Itu hal yang biasa ya, jika itu bisa diterima, hubungan itu akan terus berjalan dengan lancar gitu ya. Karena dari pola pikir kalau kita tidak mau menerima gitu ya, satu dengan yang lain ada satu kekurangan atau dua kekurangan, dan kita melihat kekurangan saja yang ada pada diri pasangan kita, dan ketika ada orang lain dari kanan atau kiri yang menawarkan sesuatu ya, secara karakter itu dia lebih manis atau lebih memikat, oke, kita akan melihat pasangan kita itu seolah-olah tidak sempurna, seolah-olah tidak baik ke kita, padahal diri kita itu belum tentu ya sesempurna itu ya untuk pasangan kita. Oke ya, jadi kuatkan hati ya untuk hubungan ini. Perasaan dia kepada kalian sekarang kita lihat ya. Oke. Oke. Sebaiknya ya, jika dia bisa bilang sebaiknya aku dan kamu itu saling introspeksi diri. Ya, dan kamu itu sebenarnya adalah bayangan dari aku. Dia menganggap kalian itu adalah suatu cermin ya. Di saat dia melakukan salah, kalian tuh paling langsung tegur. Di saat kalian salah, ini dia juga menegur kalian gitu. Jadi di sini saling memberi dan saling mengingatkan ya. Perasaan dia kepada kalian seperti itu, kalian itu adalah cermin untuk dia ya. Dan di sini dia merasa perasaannya ada juga pada kalian, sama pada tumpukan yang nomor 1, cuman dia dalam dilema, cuman di sini dia lebih memantapkan hatinya ya, lebih memantapkan hati. Oke, sekarang Alisa lihat lagi ya, yang di sini dia lebih yang
paling bawah ini lebih memantapkan hati dia. Oke. Cuman sedikit ego. Dan dia lebih bisa menghibur kalian ya. Intinya dia datang pada kalian, aku datang sama kamu, tidak hanya ingin membuat luka intinya, tetapi mengobati. Mungkin sudah dia berikan banyak waktu untuk kalian, ya sedikit tidaknya dia berikan waktu untuk kalian ya. Dia di sini membantu kalian ya, mungkin menghilangkan rasa sepi, dan dia memang benar-benar memberikan cinta di sini. Ada kartu love ya. Dia memberikan kasih sayang kepada kalian ya. Dia lebih menghargai, lebih mencintai. Cuman di sini godaannya memang seperti itu, yang seperti Alisa bilang tadi ya, tidak ada orang yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Oke, kita lihat. Oke. Lebih sering ya kalian di sini dan dia berbicara dari hati ke hati. Bahkan kalian tidak membuat batasan tentang masalah apapun yang kalian alami. Kalian cerita sama dia ya, tentang kegundahan apa yang kalian alami, kalian ceritakan sama dia. Dia sosok yang bisa menanggapi dan merespon kalian dengan baik di sini, memberikan cinta, memberikan sayang, yang memberikan waktu di sini. Dan kalian juga tidak mau naif juga gitu ya. Kalian mengikuti alurnya saja gitu, mengikuti alurnya. Kalian bisa menari dengan perasaan kalian sendiri ya, dengan perasaan dia mencintai, kalian juga mencintai di sini, tanpa kalian harus melihat batasanku di mana. Kalian seperti enjoy dan free di sini yang aku lihat ya, bersama dia. Oke. Untuk yang memilih file nomor 1, sudah jelas penjabaran Alisa. Alisa minta maaf jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat. Ya, di sini ada mungkin bermacam-macam zodiak di sini ya. Alisa sebutkan di sini ada Leo. Ya, entah itu dia yang ditumpukan atas, tumpukan bawah. Ada Leo, Gemini hadir ya. Ada juga Capricorn dan Taurus di sini. Ini tidak terpatok oleh zodiak. Jika ini readingannya resonate, berarti ini readingan untuk kalian ya. Jika ada yang memang bisa dijadikan motivasi atau manfaat, yang bisa dijadikan ini ya, readingan ini ada manfaatnya, silahkan diambil dari sisi positifnya. Kalau tidak, singkirkan jauh-jauh ya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Salam santai untuk kalian yang milih file nomor 1. Terima kasih sudah mendoakan Alisa. Oke, Alisa lanjutkan ke file yang nomor 2. Hai yang memilih file nomor 2. Di sini ya, sesuai dengan tema ada 2 tumpukan, atas dan bawah. Atas untuk siapa dan di bawah untuk siapa. Kan 2. Pilih dia atau kamu gitu ya. Oke. Alisa mulai ya. Untuk yang file nomor 2, tumpukan paling atas. Mana yang dipilih? Oke, sabar ya, Alisa masih bisa shuffle kartunya. Aku pilih dia atau kamu sesuai dengan tema. Butuh kesabaran ya. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Oke. Di sini Alisa bacakan ya. Maaf ya sedikit berisik, kucing aku berisik banget. Di sini mungkin orang ya yang lagi kalian fokuskan ya, di luar sana ini entah siapa, kalian yang tahu ya.
Dia ini mungkin lebih dewasa dari kalian. Ya, lebih dewasa dari kalian. Dia mampu mengayomi, ya. Dia datangnya mungkin setelah kalian mengalami luka tentang masa lalu, ada luka batin juga. Di sini campur-campur banget energinya, karena yang terlihat kalian di sini banyak sekali mengalami kepahitan di masa lalu. Entah itu masih kalian alami saat ini, ya, hanya kalian yang tahu ya. Dan apapun masalahnya gitu ya yang kalian hadapi, orang ini prihatin banget. Ya, dia orang yang penuh kasih sayang, dan dia memposisikan dirinya itu sebagai orang yang mendengarkan ia, sebagai teman dan sebagai pacar juga iya, yang Alisa lihat ya. Atau mungkin sebagai yang sudah menikah ya, entah itu sebagai suami, sebagai istri gitu ya, yang Alisa lihat. Dan di sini dia mengajarkan banyak hal ya kepada kalian, tentang bagaimana cara kalian tuh menjadi orang yang lebih baik, yang mungkin cara pandang kalian itu menghadapi suatu kehidupan itu seperti apa. Dia banyak banget di sini memberikan pelajaran yang berarti, entah itu dari sikap atau dari ini dia ya, dari perkataan yang dia sampaikan kepada kalian. Karena yang Alisa lihat, dia ini adalah orang yang sangat bijak ya, bijak. Oke. Dan di sini memang hubungan ini ada ini ya, banyak lika-liku yang kalian alami di sini. Tapi orang ini tetap sabar banget ya menghadapi situasi. Kalian juga seperti itu karena banyak mengalami ketraumaan di masa lalu. Mungkin di sini juga maaf sedikit tidaknya ada yang mengalami masalah tentang finansial. Jadi energinya campur aduk di sini ya. Oke. Banyak pemikiran dan banyak ini yang timbul ya, opsi-opsi ketakutan ya. Ini opsi ketakutan ini ya. Apakah bisa hubungan ini dilanjutkan? Apakah bisa menikah dengan dia? Apakah dia akan bisa setia atau tidak? Banyak sekali pemikiran yang menggelayuti kalian di sini ya. Oke. Tentang kasih sayang yang memang di sini sudah kalian serahkan sama dia. Diam, dan kalian menginginkan menjadi satu-satunya di hati dia. Siapa aja juga pasti mau seperti itu ya. Memang banyak lagi di uji kesabarannya ya. Oke. Karena di sini hubungan ini ya sangat menghormati dimana jika komitmen ini terbentuk gitu ya. Mungkin ini prinsip dia dari awal, jika bisa mendapatkan kalian maaf ini suara kok sedikit serak gitu ya. Dia akan menjaga ya, di hati dia itu ingin menjaga hubungan ini sampai benar-benar berhasil gitu ya. Maksudnya berhasil mungkin bisa sama-sama kalian apa yang dia impikan gitu ya di sini. Dan dia berharap kalian itu bisa membuang semua rasa ketakutan kalian ya, entah apapun itu ya. Di sini dia selalu memberikan support untuk kalian, entah itu secara finansial atau secara emosional ya, dan ikut membantu menenangkan hati kalian juga di sini ya, perbaikan mental di sini. Oke. Kadangkala yang terlihat di sini kalian gitu ya, dimana ada titik jenuh, ingin meninggalkan ya, karena mungkin kalian di sini sudah seperti yang Alisa bilang ada luka batin, cuman masih belum bisa benar-benar
hilang gitu ya, menghilangkan gitu ya. Kadang di sini kalian bisa hilang sejenak, tapi akan muncul kembali pikiran yang mulai merancau gitu ya, yang kadang mengganggu pikiran kalian, membentuk opsi ya, takut mendapatkan pasangan yang tidak sesuai lagi, seperti itu ya. Oke, sekarang Alisa lihat perasaan dia kepada kalian. Oke, kita intip ya, bagaimana perasaan dia kepada kalian untuk tumpukan kartu paling atas. Oke, perasaan kepada kalian, dia ingin kalian itu bangkit ya. Aku mau kamu bangkit dari keterpurukan, dari rasa sakit ya. Dan memang ya, waktu dia datang pada kalian gitu, dia punya tujuan dimana ingin menolong kalian ya. Menolong artinya mengeluarkan kalian dari rasa sakit, dari energi yang toksik mungkin ya, dimana kalian sebelumnya tidak bisa memutuskan sesuatu atau masih belum bisa meninggalkan seseorang yang sudah mengabaikan atau memanipulasi di sini. Oke, dia menginginkan perasaannya, apa yang ada dalam diri dia gitu ya, itu sepenuhnya gitu ada di kamu. Perasaan dia ada di kalian gitu ya. Perasaan aku itu ada di kamu semua ya, seperti itu. Jadi aku bentuk hubungan ini bukan cuma berdasarkan emosi ketertarikan saja gitu, tapi memang niat tujuan untuk menolong ya. Karena mungkin dia kasihan dengan kalian yang sudah banyak ya mengalami kepahitan tentang hidup, intinya itu, entah dari ini ya, dari kegagalan. Berharap bisa mengawali sesuatu yang baru ya, membentuk suatu komitmen yang baru dengan kalian di sini ya. Walaupun mungkin dia tidak bisa menjanjikan banyak kebahagiaan untuk kalian, tapi di sini ada niat dan tekad yang baik ya, ingin membahagiakan kalian, ingin membuat kalian kembali ceria ya. Dan berharap dia perasaannya ke kalian itu kalian sama gitu ya. Aku mencintai kamu, kamu juga mencintaiku apa adanya ya. Membentuk suatu ikatan ini karena bukan berdasarkan ketertarikan semata dan hanya sejenak ya, tapi berharap ini adalah awal yang baru, dimana waktu kita bertemu pertama kali ya, memang sudah ada chemistry ya, dan diawali juga, dibarengi juga niat yang tulus untuk membentuk suatu hubungan yang lebih serius. Kita awali semuanya dengan yang baru ya, tinggalkan fase-fase lama. Perasaan dia seperti itu ya, dia memang ingin mengawali sesuatu yang baru dengan kalian dan membentuk suatu hubungan yang memang pasti gitu ya. Dia juga nggak mau membuang waktu dengan banyak berbicara atau mungkin berkomitmen yang tidak jelas. Dia tuh nggak mau membuang-buang waktu kalian di sini ya. Kalau untuk bermain siapa saja pasti bisa ya, untuk mencari orang yang serius itu langka. Oke, itu untuk yang di file 2 tumpukan paling atas. Oke, Alisa sekarang jabarkan untuk yang tumpukan paling bawah ya, tapi ini kartunya belum Alisa baca tadi ya, maaf ya. Nah, di sini untuk yang tumpukan paling atas, mungkin banyak sekali ini ya, seperti yang Alisa bilang,
opsi dari masa lalu yang belum selesai, ya, tentang rasa ketakutan, dan memang dia belum bisa menjanjikan banyak kebahagiaan untuk kalian karena hubungan kalian di sini dipengaruhi oleh ini ya, finansial ya, dan ini mungkin yang membuat kalian sedikit waktu untuk berkomunikasi ya. Biarkan situasi ini berjalan seperti apa adanya ya, dijalani saja ya, semoga mendapatkan yang terbaik, itu aja. Jika ada masalah, selesaikan dengan baik ya, selesaikan dengan baik tanpa harus membuat suatu drama. Apapun ini ya, masalah yang terjadi sama dia gitu, usahakan jangan ada drama karena dia juga nggak suka buang-buang waktu di sini ya. Oke. Cukup mungkin penjelasan Alisa untuk yang memilih file nomor 2 di tumpukan paling atas. Sekarang Alisa ke tumpukan paling bawah ya, yang memilih kartu nomor 2 ya. Memang sedikit ribet juga ya. Oke, kita slow aja. Hai, untuk yang memilih file nomor 2 ya, ditumpukan paling bawah, mungkin durasinya panjang banget nanti ini ya, nggak apa-apa ya, sekali-sekali. Oke, di sini Alisa shuffle kartunya dulu. Oke, hubungan ini aku pilih dia atau kamu? Wah, kalian sepertinya dengan orang yang ini sedikit ini ya, menguras perasaan kalian gitu ya. Kalian ingin kalau bisa dia benar-benar sayang kepada kalian dan tidak ingin kalian itu diduakan. Siapa saja juga nggak mau diduakan ya di sini. Dan kalian menuntut tolong berikan suatu statement ya. Kalian juga ingin dipilih nih. Nah, apa ada triparty di sini? Karena sama-sama ingin ini, di hubungan ini ada yang disuruh milih ini ya, dengan orang ini. Oke, sepertinya iya. Oke, Alisa satu lagi kartunya ya. Oke, Alisa majukan kartunya dulu. Agak gelap. Oke. Oke, Alisa, ini kan ya untuk yang milih file nomor 2, tumpukan kartu paling bawah. Di sini memang ya, secara ini dia juga disuruh memilih, kalian juga mungkin menuntut dia untuk memilih ya. Di sini mungkin ada triparty ya. Dan hubungan ini dimana sebenarnya ada yang menginginkan salah satu di antara kalian tuh hubungan ini bisa berhasil, bisa merit ya di sini. Dan kadangkala sifat ini ya, sikap kebijaksanaan itu atau hati nurani kalian itu sering sekali kadang bertentangan dengan pemikiran kalian
ya di sini yang Alisa lihat. Dan benar-benar di sini juga mungkin salah satu faktor dari hubungan ini adalah ini ya, mungkin dia membantu kalian atau kalian yang membantu dia secara finansial di sini ya. Hubungan ini cukup seimbang sih ya. Cuman memang harus ada yang dipilih gitu ya. Ini yang membuat hubungan ini menjadi berat banget ya. Karena suatu hubungan jika ada 3 orang, pasti itu tidak akan bisa dibilang berjalan dengan baik ya. Pasti banyak sekali problema yang timbul ya. Dan di sini kalian menganggap dia ini sebenarnya ada seseorang yang terbaik gitu loh dalam kehidupan kalian yang kalian miliki ya. Mungkin dia itu secara kasih sayang dia banyak kasih pada kalian. Secara pemberian dia itu tidak pelit sama kalian ya, entah itu dari materi, entah itu dari waktu, entah kasih sayang gitu. Kalian tuh dapat dari ini orang gitu ya. Cuman masalahnya di sini ada posisi dimana mungkin kalian tuh harus memilih. Dia dan kalian tuh harus memilih jalannya kemana nih gitu ya. Cuman ada sedikit suatu kebingungan di sini. Oke, yang Alisa lihat. Please jangan digantung ya, perasaan, entah perasaan dia atau perasaan di kalian nih dalam hubungan ini. Ada yang merasa digantung, ada yang merasa nggak jelas. Aku nggak sama dia nih kok nggak jelas banget gitu, arahnya ini kemana gitu ya. Kadang mungkin sehari kalian tuh bisa kayak happy, 2 hari kalian tuh bisa happy, tapi setelah itu ada rasa sakitnya lagi, asam manis lagi yang timbul gitu. Kayak kebanyakan, bukan dibilang banyakan drama ya. Kalau drama mungkin ya memang sudah ada lakonnya di sini gitu. Cuman seperti yang Alisa bilang tadi gitu, banyak asamnya ya di sini. Sedikit manis yang kalian rasakan ya. Sehari 2 hari kalian bisa terbang melayang gitu ya. 3 hari kemudian kalian akan jatuh sakit lagi, black mood. Oke. Sekarang perasaan dia kepada kalian di sini. Perasaan dia ya. Ya, perasaan dia tuh kepada kalian, kok yang Alisa lihat tuh kayak sering ada rasa cemburu yang mewarnai di sini ya. Ada perasaan cemburu juga. Jadi kalau di saat ada perasaan cemburu tuh dia lebih memilih diam ya. Tapi hati ini bicara gitu. Kalau hati dia tuh ada pada kalian gitu, nggak bisa dia lupain kalian. Sikap yang dia tunjukkan, kecuekan atau apa ya, tidak perhatian di saat kalian ada masalah itu sebenarnya bertolak belakang. Tidak seperti apa yang ada di hati dia. Yang ada di hati dia tuh kalian tuh selalu ada gitu ya. Entah kalian tuh udah bikin dia sebel atau bikin dia nggak nyaman, hati dia tuh tetap ada pada kalian ya. Ya, sedikit perhatianku yang mungkin berkurang pada kamu ya, jika dia bisa bilang, atau mungkin perkataan yang sering aku lontarkan yang mungkin sedang menyinggung atau apa gitu, sebenarnya itu nggak berasal dari hati ya. Itu hanya sebuah ekspresi hati aku tetap sama kamu dan akan seterusnya begitu. Walaupun memang jalannya sulit ya, tapi hati aku tuh ada di kamu. Jadi sulit ya, memang harus ada pilihan di sini ya. Apakah ini waktu kalian mengambil keputusan meninggalkan atau bertahan gitu ya. Ini ada 2 ini ya.
mungkin hubungan ini bisa menjadi satu, ya bisa menuju ke jenjang pernikahan, ya. Cuman yaitu keputusan, kalian harus mengambil keputusan di sini antara meninggalkan atau melanjutkan, ya. Kalau melanjutkan ya monggo, karena pribadi seseorang itu kan berbeda-beda, ada yang punya prinsip A, B gitu. Itu sah-sah saja, ya. Asalkan yang terpenting pakai logika dan jangan lupakan hati nurani. Karena apapun yang kita tanam itulah yang kita petik. Oke. Cukup penjabaran analisa. Di sini ada Virgo, ya. Di sini ada Virgo, ada Pisces, ada Aquarius, ada juga Scorpio di sini. Alisa selalu menegaskan di dalam readingan tidak selalu terpatok oleh zodiak. Kadang zodiak tidak menentukan. Cuma kalau energi itu resonate, berarti ini readingan untuk kalian. So, salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 2. Terima kasih doanya. Alisa ucapkan doa yang sama. Dan maaf jika yang berkomentar masih belum bisa Alisa balas satu persatu. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan ya ke file yang nomor 3. Hai, yang memilih file nomor 3, salam santun. Oke. Sesuai dengan tema, pilih aku, pilih dia atau kamu. 2 ya. Paling atas, paling bawah, entah dianya yang paling bawah atau kamunya yang paling atas. Oke. Yuk. Difokuskan kepada seseorang di luar sana ya. Oke. Readingannya panjang banget. Kita enjoy aja ya. Alisa shuffle kartunya dulu. Oke, kita lanjutkan ke file yang nomor 3 ya, ini ya. Untuk tumpukan yang paling atas. Dan di sini oke. Mungkin orang yang kalian fokuskan di sini adalah seseorang yang dimana ya energi dia kepada kalian di sini, ini orang mungkin ya berusaha untuk memperbaiki keadaan, berusaha untuk memberikan kesempatan ya kepada kalian, atau kaliannya yang memberikan kesempatan kepada ini orang ya, karena mungkin sudah pernah menyakiti atau memang sudah pernah ya, mungkin sudah pernah menyakiti hati kalian gitu. Cuman dia di sini kalian berikan suatu kesempatan dan berharap hubungan ini bisa dilanjutkan dan baik-baik saja seperti itu. Dan di sini dia mungkin berusaha ya berusaha dari keluar dari segala masalah yang pernah timbul dengan kalian atau konflik batin yang ada dalam diri dia ya. Dia berusaha keras di sini untuk membebaskan diri dia sendiri ya dari rasa keterpurukan ya, atau mungkin hubungan ini memang pernah on off gitu, on off. Cuman di sini pernah kayak kehilangan harapan ya hubungan kalian di sini atau dianya ya. Dan di sini dia ganti dengan ada di sini kartu The Empress ya. Di sini memang perasaan yang mungkin tumbuh seiring waktu. Di sini bisa dibilang ada toleransi di dalam hubungan ini ya, tentang perasaan atau tentang kesalahan yang pernah dilakukan ya, entah itu kehilafan ya yang tidak disengaja maupun dia sengaja di sini ya. Dalam hubungan ini diberikan kesempatan lagi dan berharap hubungan ini akan bisa lebih baik ke depannya ya. Mungkin setelah pernah ada problem di antara kalian yang bikin kalian itu kayak secara komunikasi off ya, dan di sini secara perhatian kalian juga pernah saling membatasi ya, dan di sini ditumbuhkan lagi ya. Dia berusaha untuk merubah itu semua.
dan ketakutan ya, ketakutan tentang mungkin pernah gagal, ini orang pernah gagal gitu ya, cuman dia sekarang optimis dengan hubungan ini ya, dengan perasaan yang dia punya kepada kalian, dengan perasaan cinta, kalau dia memang akan bisa bahagia dengan kalian gitu ya. Di sini memang orangnya benar-benar merindukan sosok orang ya yang bisa dia percayai, begitupun juga dengan kalian ya. Kalian berharap hubungan ini bisa ke jenjang yang lebih serius artinya ya. Rasa takut tentang suatu kehancuran ya, makanya itu mungkin pernah ada problem ya, tentang orang ketiga yang pernah hadir ya. Mungkin itu hanya apa ya, bagian dari bumbu hubungan ini. Artinya bisa dibilang di sini hanya suatu cobaan kecil ya, sebesar mana kalian bisa bertahan dalam hubungan ini, sebesar mana kalian bisa menghargai suatu komitmen di saat perasaan kalian memang dihancurkan atau perasaan dia dihancurkan di dalam hubungan ini. Nah, oke, Alisa sekarang lihat ya perasaan dia kepada kalian saat ini gitu ya. Memang di dalam hubungan ini pernah ada rasa sakit, stuck itu, entah itu dari masa lalu, entah itu dari hubungan yang kalian jalin saat ini ya. Tapi semua itu sekarang dirubah ya, dirubah menjadi suatu hubungan yang penuh dengan pengertian ya, suatu hubungan yang punya tujuan. It's okay, tujuan aku ke depan sama kamu yaitu kebahagiaan ya. Kehancuran yang pernah ada, kesalahpahaman ya, itu ego itu dihancurkan, ego itu dihancurkan ya. Rasa ketakutan itu dihancurkan tentang dimana suatu pengkhianatan, atau di sini ada drama triparty ya. Langkah selanjutnya dia menginginkan yang terbaik dari hubungan ini, dia ingin suatu perubahan ya, perubahan dimana hubungan ini bisa membawa suatu kebahagiaan untuk kalian dan dia, seperti itu. Oke, sekarang Alisa lihat perasaan dia pada kalian. Oke, so oke, dia nyaman dengan kalian, dia happy dengan kalian. Di saat bersamamu aku merasakan happy ya, aku merasakan segenap hati, perasaan bisa diekspresikan ya, tanpa harus membatasi diri. Hati dia diserahkan untuk kalian di sini ya. Setiap momen ingin dia lewati dengan kalian. Dia membuat suatu perubahan ya. Dia tidak ingin kayak ada perasaan luka lagi di hati kalian ya. Setiap momen ya, dia memang ingin mengawali sesuatu yang baru ya. Jika dia bisa menyampaikan seperti ini ya, bersamamu aku merasakan ada kebahagiaan yang tersendiri ya, yang keluar dari hatiku gini ya. Semua aku serahkan ya padamu ya. Aku ingin melewatkan setiap momen bersamamu, dan aku ingin kita mengawali semuanya dengan sesuatu yang baru. Lupakan tentang rasa ketakutan di masa lalu, lupakan tentang kesalahan yang pernah aku perbuat. Maafkan itu. Oke, jadi intinya dia di sini minta maaf ya pada kalian ya. Mungkin dia punya kesadaran ya di sini, dan mengharapkan kalian itu juga punya ini ya, suatu pemikiran yang sama dengan dia ya. Kalian juga bisa memaafkan masa lalu
dan membuka hati untuk dia kembali dan mencintai dengan rasa aman dan nyaman tanpa takut, tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran serta kegalauan yang merenggut kebahagiaan di hati kalian. Itu yang dia mau. So, sekarang Alisa ke tumpukan file yang paling bawah. Ini yang nomor 1 ya, paling atas. Oke, yang paling atas maksudnya. Oke, sekarang Alisa ke tumpukan yang paling bawah. Yang paling atas entah untuk siapa, yang tumpukan paling bawah entah untuk siapa, ataukah orang baru atau orang lama, itu kalian yang tahu ya. Oke. Dan itu adalah urusan pribadi kalian masing-masing. Oke. Untuk tumpukan yang terakhir ya, di sini yang paling bawah. Jadi dari penjabaran Alisa, kalian akan tahu siapa orang yang kalian pilih, apakah tumpukan kartu yang paling atas atau paling bawah gitu ya. Oke, bisa shuffle kartunya dulu. Aku pilih dia atau kamu, seperti itu. Readingannya agak panjang banget. Oke, Alisa jabarkan ya. Sepertinya kalian di sini healing dengan orang, memang kedatangan dia untuk kalian. Kalian tuh sebenarnya sudah benar-benar kayak mempengaruhi pikiran dia. Maksudnya dia ini tidak mudah untuk melupakan kalian ya. Walaupun seandainya kalian ada keputusan untuk meninggalkan dia ya, mengambil keputusan untuk meninggalkan dia akan sabar banget di sini ya, nunggu kalian. Oke, karena dia menganggap kalian tuh ada bagian dari kebahagiaan dia, tujuan hidup dia, seperti itu adalah. Dan untuk seimbang, bisa dibilang jika dia bisa mengatakan kalau untuk seimbang gitu ya, aku butuh kamu, I need you ya, dia butuh kamu, dia butuh kalian di sini untuk menjadi seseorang yang seimbang. Karena mungkin orang yang kalian fokuskan di sini butuh ya seseorang yang bisa diajak berkeluh kesah, diam dalam hubungan ini ya. Ada anggapan, karena di sini terlihat kalian tuh bisa saling memberi gitu ya. Dia menganggap kalian itu adalah sosok seseorang teman yang baru dia temukan dalam kehidupan dia, yang bisa membawa kebahagiaan dan bisa paham tentang bagaimana perasaan dia. Ya, mungkin di sini kalian orang yang suka menasihati, penuh kasih sayang, orang yang membimbing gitu. Dan dia pernah merasa ini ya, mengalami suatu trauma, pernah ditinggalkan oleh seseorang gitu ya. Dan mungkin kalian di sini juga bingung ya dengan keadaan ini gitu ya. Karena yang terlihat di sini, walaupun kalian mungkin bersikeras ya, bersikeras dalam hubungan ini, selalu saja ada masalah yang timbul. Maksudnya masalah yang timbul entah itu mau ini ya, mau membangun hubungan yang lebih serius sama dia, cuman di sini kalian entah itu dari orang tua yang nggak setuju, atau mungkin tentang pemikiran orang-orang yang memang pandangannya ke dianya ini kurang ini ya, intinya kurang setuju atau kurang apa gitu ya. Kalian tuh jadi kayak bingung gitu loh. Sebenarnya kalian sendiri tuh sebenarnya dalam hati ada perasaan nyaman, cuman entah kenapa di sini kalian tuh kayak maju mundur gitu, kayak percaya enggak dengan orang ini gitu, secara dia mungkin ada orang jauh gitu ya. Jadi bingung gitu loh. Sebenarnya ada tujuan
untuk membawa hubungan ini ke yang lebih serius itu ya. Dia dan kalian di sini sebenarnya punya tujuan yang sama gitu ya. Perasaan kalian tuh juga memang benar adanya gitu, tanpa harus bilang jaim kalau kalian tuh nggak suka sama dia gitu. Karena kayaknya kalian dan dia di sini saya lihat saling membutuhkan gitu ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain gitu ya. Entah itu kebutuhan secara ini lahir dan batin gitu ya. Lahir dan batin tidak perlu Alisa jelaskan ya di sini. Dan sama-sama mencari suatu tujuan yang sama gitu ya, mencari kesenangan ya. Artinya di sini tidak ingin menjalin hubungan ini hanya untuk rasa sedih gitu, tapi untuk rasa nyaman, ketentraman, itu yang kalian cari di sini. Apa yang tidak pernah kalian dapatkan di orang lain gitu, di pasangan sebelumnya gitu, di sini kalian dapatkan gitu ya. Jadi orang ini gitu yang kalian fokuskan, berharap kalian itu benar-benar bisa ya memegang janji kalian ya, dan berharap kalian tuh bisa menghargai perasaan dia. Kalau aku sayang sama kamu, dan tolong hargai perasaan aku ini. Jika dia bisa mengatakan seperti itu, karena aku datang ke kamu bukan hanya untuk suatu permainan, dan kita sama-sama tahu kalau kita saling membutuhkan. Itu jika dia bisa bilang seperti itu gitu. Oke, sekarang Alisa lihat bagaimana perasaan dia saat ini. Oke, dalam hubungan ini memang secara ini saling memberi sih ya. Yang Alisa lihat balance, saling memberi. Memang dalam suatu hubungan kalau saling memberi itu ada suatu toleransi yang sulit untuk diraih. Kadang ada yang satu memberi, yang satunya kadang cenderung ego, kan seperti itu, yang satu mengalah, kan seperti itu. Kalau sudah saling memberi itu dan saling memahami, itu memang sulit untuk melupakan ya. Apalagi kalau ini hubungan triparti, jadi dalam dilema, dan ininya juga ya, untuk melepaskannya itu juga sulit banget ya. Karena dari pengalaman Alisa dengan para klien, kalau sudah terjebak dalam triparti, apalagi seseorang itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman dari pasangannya, dan itu untuk melepaskannya benar-benar luar biasa, butuh suatu ketabahan hati ya, dimana salah satu yang kebahagiaan, keceriaan itu yang harus dicabut gitu ya, yang harus dihilangkan, karena itu mungkin bisa dibilang bertentangan dengan sebenarnya dengan hati nurani dia begitu ya. Karena bagaimanapun semua itu ada batasan ya. Oke, kita lihat perasaan dia kalau yang triparti. Kalau yang nggak triparti ya dijalanin saja gitu ya. Oke, aku ingin buka lembaran baru denganmu ya. Setiap lembaran dimana aku tidak ingin merasakan pahitnya lagi suatu hubungan, dramanya lagi hubungan. Aku tidak mau, karena orang ini sayang banget sama kalian. Oke ya, sayang sama kalian ya. Kalian bikin dia baper, kalian bikin dia melo, nano rasanya di sini ya. Hati dia udah kalian curi. Sulit kan untuk melepaskan. Ingin selalu terhubung ya. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Kamu ada keceriaanku, motivasiku, arah tujuanku ya. Walaupun banyak sekali cerita kita yang diwarnai dengan konflik, tapi percayalah, hati aku tuh tetap untuk kamu, dan aku akan selalu ada untukmu. Itu so sweet banget
ya. Jadi ini orang perasaannya nyata banget gitu. Dan di sini cara kalian menarik hati dia ya, dengan mencintai diri kalian sendiri ya, dengan lebih menghargai diri kalian sendiri ya, dia akan lebih menghargai lagi gitu ya. Seperti yang Alisa bilang ya, perasaan di sini nyata ya, perasaan dia juga nyata di sini ya. Cuman di sini dibutuhkan mungkin pemikiran yang positif ya, pemikiran yang positif dalam hubungan ini, karena yang namanya hubungan pasti selalu ada permasalahan, itu pasti ada gitu. Jadi butuh ini ya, kesabaran untuk memahami satu dengan yang lain. Karakter dia juga seperti itu ya. Oke. Ada Libra, ada Capricorn ya, ada Leo juga di sini. Ada Aquarius, ada Virgo, dan mungkin ada juga zodiak yang lain di sini. Kalau ini resonate berarti ini readingan untuk kalian. Cukup ya penjabaran Alisa. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Alisa. Alisa minta maaf jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat. Terima kasih sudah like, komen, dan share ya. Semoga kalian sukses dan semua harapan kalian bisa diwujudkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.